perjalanan bisnis DXN, seorang leader itu acap kali menemukan distributor yang tidak mau atau mungkin enggan untuk menjalankan bisnis DXN. Nah, diajak berbisnis, dia banyak alasan segala macam, tapi sudah join. Nah, sehingga maksud daripada leader untuk membangun jaringan bisnisnya yang terbentuk seringkali sukanya rontok di tengah jalan, Pak Andi. Jadi Pak Andi, bagaimana caranya sebenarnya meyakinkan mitra di jaringan kita bahwasannya DXN ini bisa dijadikan main income untuk seseorang, Pak Andi? Silakan Pak Andi. Oh, saya rasa pertanyaan ini dialami oleh semua distributor MLM, bukan hanya di DXN saja, mana terjadinya suatu kerontokan. Ya, dalam arti kata, tidak semua orang yang kita sponsor itu akan serius menjalankan bisnis ini, dikarenakan banyak hal, ya, banyak faktor yang menyebabkan orang tidak kontinu untuk menjalankan bisnis ini. Sebenarnya ini adalah suatu realita dan fakta, ya. Siapapun yang menjalankan pasti akan mengalami situasi seperti ini, dan ini bukan sesuatu yang perlu ditakutkan. Ini adalah sesuatu yang perlu dijalani secara normal, ya. Jadi sudah hukumnya di dalam MLM ini kalau kita rekrut 10 orang bergabung dengan semua berbagai macam alasan bergabungnya kan berbeda-beda ya Pak Dedi dan Pak Zamzami. Ada orang yang join karena segan dengan Pak Zamzami. Ada orang yang bergabung karena dia merasakan manfaat produk. Ada orang yang join juga karena dia ingin sukses di sini, ya, dengan berbagai macam alasan. Sesudah mereka join, akan ada lagi suatu fase-fase yang mereka lewati. Ya, di mana dalam fase ini ya tergantung juga alasannya bergabung tadi seperti apa, dan tergantung apa yang dia dapatkan di dalam industri bisnis ini, dan tergantung juga bagaimana upline dan juga mentor dia di dalam membina jaringan dia. Jadi sesudah perjalanan dia bergabung ini, dia mungkin aktif ataupun mungkin tidak aktif, sehingga kita mau bagaimana menjadikan DXN ini sebagai main income bagi dia, dan ini perlu suatu proses yang tidak sebentar Pak Zamzami. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan di bisnis network marketing suksesnya secara instan, itu adalah suatu statement yang salah. Ya, dimana kalau di dalam network marketing ini jangan terlalu cepat mempertanyakan hasil. Ya, yakini bisnis ini lakukan dengan sepenuh hati, dan inilah yang hanya jadi passive income. Ya, jadi di sini kita tidak akan bilang main income, tapi passive income gitu. Main income itu setelah beberapa waktu ya terjadinya passive income nantinya. Lalu itu kita panggil dengan income. Banyak orang di dalam grup kita, katakanlah mungkin dia tidak menjalankan bisnis ini lagi karena dengan reason hasilnya tidak terlalu besar, sementara dia baru saja menjalankan bisnis ini, ya, dan itulah yang perlu diberikan penerangan kepada mereka. Kita tidak bisa menyalahkan siapa yang stop menjalankan bisnis ini. Kita tidak bisa menyalahkan dia tidak fokus lagi di bisnis ini. Yang perlu kita lakukan itu adalah job kita seperti apa yang kita harus lakukan di online kita. Kalau kita sudah maksimal, kita sudah lakukan apa yang kita bisa, dia tidak menjalankan lagi. Jangan dipikirkan itu. Ya, dulu pun saya sudah pernah bilang ya Pak Zamzami ya, di dalam bisnis DXN ini ibarat menggoreng tempe. Ya, jadi kalau kita menggoreng tempe itu gosong, jangan kita menangisi tempe gosong, cari tempe baru, goreng lagi. Ya, jadi kalau Pak Zamzami itu di rumah menggoreng tempe, tempenya gosong, ditangisi, kenapa lah tempe ini jadi gosong? Ya, habislah hidupnya. Ya, dulu saya beli ke pasar, saya goreng, akhirnya dia gosong. Ya, nggak perlu tempe gosong itu tidak akan bisa mudah lagi Pak Zamzami. Jadi cari tempe baru dan goreng lagi, itu yang harus kita lakukan. Lakukan tugas Anda kalau mungkin. Masalah member Anda nanti dia mau stop, ya, apapun mungkin dengan alasan berbagai macam, ya itu adalah keputusan mereka. Ya, kita tidak paksa. Mengubah orang lain itu suatu hal yang gampang Pak Zamzami. Ya, kira-kira seperti itu Pak Dedi dan Pak Zamzami. Oke Pak Andi, berarti Pak Andi kalau boleh saya ambil sedikit, ya jangan persalahkan orang lain kenapa dia berhenti dengan bisnis DXN, tapi persalahkan diri Anda kenapa Anda berhenti karena orang berhenti, begitu kira-kira Pak Andi ya? Ya, sebenarnya nggak ada sesuatu yang perlu disalahkan, ini hanya fenomena, ini adalah sesuatu situasi yang normal, ini wajar saja. Di sekolah ada anak berprestasi, ada yang tidak berprestasi, ada yang naik kelas, ada yang tidak naik kelas. Ya, di dunia itu memang seperti itu. Mangga ada yang dari berbunga, ada yang tampaknya tidak. Itu adalah fenomena alam Pak Zamzami yang bisa kita lakukan optimal supaya rontoknya itu tidak banyak.
ya, yang menjalankan lebih banyak daripada yang stop. 10 yang kita sponsori minimum 30% bisa jadi. Itu yang harus kita lakukan. Ya, kalau 100% hari ini jangan bermimpi. Ini adalah dunia. Ya, jangan mengadakan satu. Jadi hukum-hukum logika kadang-kadang tidak berlaku, Pak Zamzami. Ya, katakanlah member saya ada 1000, kalau 20% saja aktif bonus saya sudah sekian. Ini bukan ilmu matematika seperti itu. Ini adalah suatu realita bisnis.